Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Dewi Wulandari yang akan membahas tentang keanekaragaman hayati materi biologi kelas 10 SMA. Yang akan kita pelajari pada video ini yaitu yang pertama, berbagai tingkat keanekaragaman dalam kehidupan, yang kedua, keunikan keanekaragaman hayati di Indonesia, dan yang ketiga, pelestarian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen yang terjadi dalam satu spesies dikarenakan perbedaan susunan gen. Gen merupakan suatu materi yang terdapat di dalam kromosom yang dapat mempengaruhi karakteristik atau sifat organisme. Seperti pada gambar berikut. Ini gambar kucing dengan spesies yang sama tetapi dengan bentuk fenotip yang berbeda, dilihat dari bentuk muka dan warna bulu, juga panjang bulu. Hal ini terjadi karena perbedaan susunan gen dalam kromosom sehingga menimbulkan fenotip yang bervariasi. Yang kedua, keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Suatu tingkatan yang dilihat dari tingkatan terkecil di dalam takson yaitu spesies. Spesies di sini yaitu suatu tingkatan yang di dalam takson yang jika kawin akan menghasilkan keturunan fertil. Keanekaragaman tingkat spesies biasanya terjadi antar spesies tapi masih dalam satu famili. Contohnya pada gambar berikut, semuanya termasuk famili Felidae atau kucing-kucingan. Baik itu kucing rumahan, harimau, singa, ataupun leopard. Yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem merupakan keanekaragaman yang terjadi karena perbedaan faktor penyusun ekosistem baik biotik maupun abiotiknya. Seperti pada gambar di ada gunung es, ada hutan pinus, ada hutan gugur, hutan basah, kemudian padang rumput dan padang pasir. Keunikan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Yang pertama, Indonesia memiliki julukan Mega Biodiversity karena letaknya yang berada di garis khatulistiwa sehingga memungkinkan untuk berbagai organisme bisa tumbuh dan hidup dengan optimal. Oleh karenanya, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia, yang terdiri dari tipe flora Indo-Malaya dan Indo-Australia. Untuk jenis hewan, Indonesia terdiri dari hewan oriental, Australia, dan peralihan. Selain itu, Indonesia memiliki tumbuhan dan hewan yang langka, juga endemik atau yang hanya bisa dijumpai di wilayah Indonesia saja. Yang terakhir, pelestarian sumber daya alam hayati bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, pelestarian secara ex situ, yaitu pelestarian yang dilakukan di luar habitat organisme aslinya sendiri, seperti misal kebun binatang, taman bunga, atau taman burung, dan lain sebagainya. Yang kedua, pelestarian secara in situ, yaitu pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya seperti Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, dan lain-lain. Indonesia memiliki tumbuhan dan hewan langka. Di antaranya, yang pertama ada anggrek fensil atau bahasa ilmiahnya Vanda hookeriana. Anggrek ini berasal dari Sumatera dan jumlahnya sangat sedikit sekali. Yang kedua, Indonesia memiliki bunga edelweiss atau Anaphalis javanica yang bisa kita temui di sekitar gunung atau kawah berapi. Contohnya ada di Gunung Gede Pangrango, ada di Gunung Papandayan, wilayah Jawa Barat. Yang ketiga, Indonesia memiliki matoa atau Pometia
pinata yang hidup di Nusa Tenggara. Yang keempat, Indonesia memiliki hewan langka seperti penyu hijau yang hidup di wilayah perairan Indonesia. Indonesia juga memiliki orangutan yang jumlahnya sudah sedikit sekali. Orangutan ini hidup di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Selain orangutan, Indonesia juga memiliki harimau Sumatera yang jumlahnya sudah sangat sedikit sekali. Dan harimau ini merupakan jenis harimau terakhir yang ada di wilayah Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki burung cendrawasih atau Varadis minor yang hidup di wilayah timur Indonesia, yaitu di ada anoa Bubalus depressicornis yang hanya hidup di wilayah Sulawesi. Ada juga buaya irian yang hidup di perairan tawar pedalaman Papua. Ada sanca hijau atau Chondrophyton viridis yang hidup di hutan-hutan tropis Indonesia seperti Sumatera dan Kalimantan. Selain tumbuhan dan hewan langka, Indonesia juga memiliki tumbuhan dan hewan endemik seperti pohon gaharu yang ada di hutan sabana Nusa Tenggara. Kemudian ada burung maleo yang hanya ada di Sulawesi. Ada komodo yang hidup di wilayah Kepulauan Flores, Nusa Tenggara. Ada pohon ketapang yang hidup di hutan sabana Nusa Tenggara. Ada bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi yang bisa kita temukan di Taman Nasional Bengkulu, Sumatera. Kemudian ada anggrek bornensis yang bisa kita temukan di wilayah Kalimantan. Sekian yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Ayo teman-teman semuanya, kita lindungi flora dan fauna Indonesia supaya tidak mengalami kepunahan seperti Sumatera, Jawa, dan lain sebagainya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.